Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi audio dan video, atau sering disebut juga dengan multimedia. Kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini adalah memahami alur proses produksi multimedia, kemudian membuat alur proses produksi multimedia. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu dari segi pengetahuan produk. A. Peserta didik dapat menjelaskan alur produksi multimedia. B. Peserta didik dapat mengklasifikasikan alur produksi multimedia. Kemudian di bidang proses, peserta didik dapat mengidentifikasi alur produksi multimedia. Yang kedua yaitu keterampilan. Peserta didik mampu mengidentifikasi alur proses produksi multimedia. Sebelum kita melakukan proses produksi, kita harus mengetahui alur produksi multimedia terlebih dahulu. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan alur proses produksi multimedia? Alur proses produksi multimedia yaitu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam membuat multimedia. Alur proses produksi multimedia dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu praproduksi, kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Praproduksi adalah tahapan perencanaan atau persiapan sebelum memulai proses produksi. Pada tahap praproduksi dalam sebuah perencanaan produk diantaranya yang pertama menuangkan ide, kemudian desain, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, membuat prototipe, penyempurnaan, kemudian penandatanganan kontrak. Penuangan ide. Penuangan ide adalah realisasi atau ide dasar gagasan awal yang bertujuan untuk menuangkannya ke dalam audiovisual berupa ide awal yang akan diangkat. Selanjutnya, desain. Desain adalah proses pengumpulan data dan fakta yang relevan berupa image, audio, video, dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep atau ide. Perencanaan proses produksi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pembuatan storyboard, perincian anggaran produksi, jadwal kerja, kebutuhan peralatan, pembuatan tim, evaluasi terhadap langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya yaitu penyusunan dokumentasi. Dalam penyusunan dokumentasi, di sini terdapat pengumpulan semua jenis data baik itu teks, video, image ataupun audio. Kemudian membentuk atau menyusun tim kerja. Tim terdiri dari produsen, produser, sutradara, asisten produksi, direktur teknis, teknisi audio, direktur tata cahaya, direktur seni, juru kamera, dan operator video tape. Membuat rancangan desain prototipe yaitu melakukan brainstorming, membahas rancangan desain yang telah dibuat bersama-sama dengan anggota tim dan klien guna mencari masukan dan pendapat untuk melakukan perbaikan. Tahap selanjutnya penyempurnaan, yaitu proses evaluasi dari beberapa tahap sebelumnya. Jadi pada tahap sebelumnya harus sudah benar-benar jelas dengan melalui tahap kontrol dan koreksi pada tiap-tiap bagian. Tahap terakhir yaitu penandatanganan kontrak dan pembiayaan. Penandatanganan kontrak kerja dan pembayaran biaya sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya proses ini siap diproduksi.
Untuk selanjutnya yaitu proses produksi multimedia. Proses produksi harus mengacu pada praproduksi. Berikut adalah grafik tentang alur proses produksi. Tahap selanjutnya yaitu pasca produksi. Berikut adalah grafik tahapan pasca produksi multimedia. Selanjutnya, proses pasca produksi meliputi diantaranya pengeditan gambar, penambahan title atau judul, grafik, menambahkan animasi, special effect, musik, sound effect, audio dubbing, dan output ke media video. Pada tahapan pasca produksi kita memerlukan editing. Nah, fungsi editing diantaranya yang pertama yaitu menggabungkan combine atau menggabungkan media antara video dan audio. Selanjutnya memangkas. Memangkas ini tujuannya yaitu untuk memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian membangun atau build. Build di sini yang dimaksud yaitu membangun sebuah multimedia yang menggabungkan antara audio, video, dan image. Aplikasi yang diperlukan pada pasca produksi multimedia diantaranya yang pertama aplikasi pengolahan video, kedua aplikasi pengolahan audio, dan yang ketiga tampilan grafis.